I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step. Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan kembali spoiler Mushoku Tensei. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Kelanjutan dari video sebelumnya, di mana pada panel yang pertama ini akan diperlihatkan Linia dan juga Furusena yang sedang berjalan. Kemudian dia menemui bosnya, yaitu Rudy. Linia kemudian menyapa Rudy. "Hai, selamat pagi bos. Hari ini kau terlihat sangat gembira ya?" Furusena kemudian berkata, "Ya, benar juga. Auranya berbeda dari biasanya." Rudy kemudian tersenyum sipit berkata, "Hehe, aku senang kalian menyadarinya. Aku sudah sembuh," sembari tersenyum dan juga mengambil gaya yang sangat anggun. Kemudian Linia dan Furusena sangat terkejut mendengarnya. Teman-teman Rudy kemudian berkata, "Wah, selamat, selamat. Akhirnya itu merupakan kabar yang sangat luar biasa." Rudy kemudian mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian pada paragraf yang kedua, kita akan diperlihatkan di mana Nanahoshi dan juga Rudy sedang bertemu. Rudy kemudian berkata sembari membantu Nanahoshi, "Maaf Nanahoshi-san, telah meminjam barang-barangmu." Nanahoshi kemudian berkata, tidak perlu mengatakannya." Pada saat itu sembari membantu Nanahoshi untuk menciptakan sihir yang baru, sepertinya Nanahoshi bertanya, "Ngomong-ngomong, kau menulis apa?" Kemudian Rudy berkata, "Aku sedang menulis surat untuk ayahku. Tukang pos di sini tidak selalu dapat diandalkan, jadi aku sering menulis surat untuk memberikan kabarku di sini." Rudy kemudian berkata, "Di dunia ini memang indah ya." Rudy kemudian kembali bertanya kepada Nanahoshi, "Kalau kau kencan dengan seseorang, kau ingin diberikan apa?" Nanahoshi yang seperti menggambar lingkaran sihir di sebuah kertas, tiba-tiba saja langsung meleset. Nanahoshi berkata, "Ah, sekarang apa? Membahas percintaan ya?" Rudy berkata, "Ya, bisa dibilang begitu." Nanahoshi kembali berkata, "Apa kau sudah lupa kalau aku ingin segera bisa pulang? Bisa tidak kamu serius membantuku?" Rudy kemudian berkata, "Jangan-jangan kau belum pernah pacaran ya?" Nanahoshi sangat kesal mendengarkan perkataan Rudy. Nanahoshi berkata, "Tentu saja aku punya seseorang yang kusukai. Kami bertengkar, itu saja ceritaku." Dalam hati Rudy berkata, kalau tidak salah waktu itu, Nanahoshi memang dipanggil kemari ketika sedang bertengkar dengan pacarnya. Dan aku belum pernah mendengar ada orang dengan nama Jepang selain Nanahoshi. Ada kemungkinan mereka tidak dipanggil di dunia ini. Tidak, meski mereka dipanggil ke dunia ini, kalau mereka dipindahkan ke dunia tanpa sihir, ya, begitu ya, sepertinya aku mulai mengerti, kata Rudy. Dia harus bisa kembali ke dunianya. Nanahoshi kemudian berkata, selama orang yang kau cintai bisa berada di sisimu, itu sangat sudah cukup. Rudy sangat terkejut mendengarkan perkataan Nanahoshi. Rudy berkata, kurasa aku terlalu gembira atas kesembuhanku ini. Seharusnya aku tidak bertanya kepadanya. Kemudian pada saat istirahat siang, Rudy kemudian berkata dalam hatinya, sepertinya ini ruang perwakilan siswa ya. Ini pertama kalinya bagiku untuk bertemu dengan Putri Ariel. Sampai sekarang aku bisa menghindari Putri dan juga grupnya. Sepupuku Luke juga ada di sana. Dan sepertinya dia juga ikut campur dalam urusan pewarisan keluarga kerajaan, dan itu sangat merepotkan. Tapi pada saat ini, orang yang telah membantuku bersatu dengan Sylvie adalah Tuan Putri Ariel dan juga Luke. Berkat mereka, aku juga bisa menyembuhkan penyakitku. Dengan begitu aku tidak boleh menghindari mereka lagi. Aku harus bertemu dengan mereka. Rudy kemudian mengetuk pintu dengan keras. Dari dalam terdengar suara, "Siapa di sana?" Rudy berkata, "Aku Rudy Skyreret. Saya ingin berbicara dengan Anda." Kemudian pada saat yang sama terlihat Tuan Putri Ariel, Luke dan juga Sylvie yang sedang berbicara. Dalam hati Rudy melihat ke arah Sylvie. Pacarku Fit Senpai dalam mode bekerja, dan itu sangat keren. Kemudian Luke berkata, "Lalu ada urusan apa kau kemari?" Rudy kemudian berkata, "Maaf, aku merasa terhormat bisa bertemu dengan Anda. Namaku adalah Rudy Skyreret." Tuan Putri Ariel berkata,
ini bukan di istana kerajaan. Kita sama-sama, angkat kepalamu." Pada saat itu Rudy berkata dalam hatinya, "Wow, suara yang sangat lembut." Rudy berkata, "Ya." Tuan Putri Ariel tersenyum mendengarkan perkataan Rudy. Tuan Putri kemudian lantas berkata, "Lalu untuk apa Rudius yang hebat dan juga terkenal di sekolah ini datang kemari?" Rudy berkata, "Saya yakin Silpi sudah menceritakannya, tapi Silpi telah menyembuhkan penyakitku, dan kudengar Yang Mulia juga telah membantu Silpi. Dan kudengar Anda masih belum menyerah untuk mendapatkan tahta. Jadi jika suatu saat kalau datang masa di mana Anda butuh bantuanku, jangan segan-segan untuk memanggilku." Luke kemudian berkata, "Bukankah kau tidak mau ikut campur dalam urusan pewarisan tahta kerajaan Asura?" Rudy kemudian berkata, "Memang benar kalau bisa aku tidak mau ikut campur. Tapi ceritanya berbeda kalau pacarku ada dalam urusan itu. Hidup tanpa memikirkan bahwa Silpi sedang membahayakan nyawanya, aku tidak bisa melakukannya." Kemudian Putri Ariel sangat terkejut mendengarkan perkataan Rudy. Tuan Putri Ariel berkata, "Oh, jadi begitu ya." Luke kemudian berkata, "Apa kau tidak punya perasaan terhadap keluarga Gryred, paman dari keluarga Notos yang telah Paul tinggalkan, dan keluarga Boreas yang pernah kau layani?" "Tidak, aku asumsikan kalau kau membenci keluarga Boreas." Rudy berkata, "Tidak sama sekali, semua orang di keluarga Boreas memperlakukanku dengan baik. Aku tidak akan menyimpan dendam hanya karena Eris meninggalkanku," dalam hati Rudy. Kemudian Rudy kembali mengatakan, "Yang ada di pikiranku malah aku dibenci oleh Luke Senpai." Luke kemudian berkata, "Itu karena kau adalah orang bodoh yang tidak bisa memahami perasaan wanita." Kemudian Rudy berkata, "Aku tidak bisa membantah perkataanmu itu." Silpi kemudian mengerutkan wajahnya dan berkata, bukankah kau yang suka memainkan perasaan wanita juga?" Dalam hati Rudy berkata sembari terkejut, "Apakah barusan aku mendengar malaikatku Silpi sedang berbicara dan juga membantah Luke Senpai?" Yah, perdebatan konyol sedang dilakukan Silpi dan juga Luke pada saat ini. Kemudian Tuan Putri Ariel berkata, "Kalian berdua tenanglah. Rudius Gryred, aku sangat berterima kasih karena kau meminjamkan kekuatanmu padaku. Tapi apa tujuanmu yang sebenarnya? Pertanyaanku akan sedikit kasar kepadamu, tapi kudengar tujuanmu datang ke sekolah ini adalah untuk itu. Dan tujuanmu itu telah terpenuhi, bukan? Yang dimaksud adalah Rudy ingin menyembuhkan penyakitnya." Tuan Putri Ariel melanjutkan, "Dan sebelum kau menjadi siswa di sini, kau cukup terkenal. Kau sedang mencari anggota keluargamu yang hilang dalam insiden teleportasi, bukan?" Rudy berkata, "Benar sekali. Sampai sekarang tinggal ibuku yang masih belum ditemukan. Ayahku Paul sekarang masih terus mencarinya. Jadi agar lokasi pencarian kami berbeda, aku terus bertukar surat dengan basecamp ayahku. Sekarang ini aku juga menunggu kabar darinya. Aku belum ingin meninggalkan sekolah ini sampai ada kabar dari ayahku. Tapi sampai semua anggota keluargaku ditemukan, meninggalkan semuanya dan mengawal Yang Mulia kembali ke kerajaan Asura, itu adalah..." Belum sampai Rudy mengatakan perkataannya, Tuan Putri Ariel kemudian memotongnya. Tuan Putri berkata, "Ya, untuk urusan itu, aku tidak keberatan kalau kau menyelesaikan urusanmu terlebih dahulu." Dengan muka yang serius, Tuan Putri Ariel berkata, "Yang ingin kutanyakan adalah, apa yang ingin kau lakukan dengan hubunganmu dengan Silpi?" Mendengarkan hal itu, Silpi sangat terkejut. Tuan Putri melanjutkan, "Tentu saja kau tidak akan meninggalkan negeri ini dan kembali ke ayahmu hanya karena kau sudah sembuh, bukan? Dan membuang Silpi setelah kau selesai dengannya." Rudy yang mendengarkan perkataan Tuan Putri Ariel sangat terkejut. Rudy lantas berdiri dan berkata, "Tentu saja tidak, aku akan terus bersama Silpi." Tuan Putri berkata, "Lalu apa rencanamu? Kau sudah mengambil kesuciannya. Kalau kau tidak bertanggung jawab..." Rudy berkata, "Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya." Tuan Putri Ariel berkata, "Bicara itu mudah. Apakah ada bukti dari tindakanmu yang mencerminkan tanggung jawabmu kepada Silpi?" Rudy langsung berkata, "Aku akan menikahi Silpi." Mendengarkan hal itu, Tuan Putri Ariel, Silpi dan juga Luke sangat terkejut. Akhirnya pada panel yang terakhir ini, semua terkejut di ruangan Tuan Putri Ariel. Lamaran yang mendadak, itulah panel yang terakhir yang diperlihatkan pada paragraf ini. Oke, itulah pembahasan seputar Mushoku Tensei kelanjutan dari video sebelumnya. Kita akan lanjutkan di next video. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye-bye.